Selamat datang kembali di channel Ngoding Santai. Oke, di video kali ini kita akan mulai untuk belajar CSS ya teman-teman. Apa itu CSS? CSS itu merupakan kependekan dari Cascading Style Sheet ya. Sesuai dengan namanya, CSS ini memiliki sifat Style Sheet Language ya, yang berarti bahasa pemrograman yang digunakan untuk web design. CSS ini merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendesain sebuah halaman website. Nah, dalam mendesain halaman website, CSS ini menggunakan penanda yang kita kenal dengan ID dan kelas ya, atau bisa kita sebut juga dengan selektor. Nah, CSS ini sendiri sudah mengalami beberapa perubahan ya teman-teman, atau beberapa versi. Di antaranya yaitu CSS versi 1 ya, atau CSS pertama yang dirilis pada 17 Desember tahun 1996. Kemudian CSS versi 2 yang dirilis pada Mei 1998. Kemudian yang selanjutnya CSS versi 2.1 dirilis pada 7 Juni 2011. Dan yang terakhir yaitu CSS versi 3 ya, versi yang banyak digunakan saat ini, yang rilis pada tahun 2012. Nah, seiring berkembangnya dunia pemrograman dan teknologi, CSS ini tidak cuma digunakan di HTML dan XHTML ya teman-teman, tetapi sudah bisa digunakan untuk mendesain tampilan aplikasi Android, yang tentunya dengan bantuan aplikasi lain ya teman-teman. Nah oke, yang selanjutnya bagaimana sih cara agar CSS ini bisa bekerja di dalam file HTML kita? Nah di sini ada 3 cara ya teman-teman. Cara yang pertama yaitu biasa disebut dengan inline CSS ya, dimana dengan inline CSS ini kita bisa menggunakan CSS dengan cara menuliskan style atau atribut style ya teman-teman di dalam tag HTML-nya langsung. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Ini artinya kita akan menampilkan tulisan ngoding santai dengan warna biru ya. Nah, di sini kita kasih atribut style ya teman-teman. Dan value-nya yaitu property CSS. Dan property CSS itu akan berisi 2 ya, yaitu key dan value. Key-nya yaitu color, kemudian value-nya blue ya. Yang kedua yaitu ada internal CSS ya teman-teman, dimana kita bisa menuliskan kode-kode CSS itu langsung di dalam file HTML kita ya. Nah contohnya yaitu seperti ini ya teman-teman. Nah oke, di sini saya sudah punya 2 file ya teman-teman. Pertama yaitu ada file index.html, kemudian yang kedua ada file style.css ya, yang saya simpan di dalam folder belajar CSS ya. Nah untuk cara yang kedua ini, cara untuk menggunakan CSS yaitu ada internal CSS ya. Nah caranya yaitu kita menuliskan text style, bisa di atas ini, di tengah ataupun di bawah titel ini ya teman-teman, bebas, yang penting masih berada di dalam tag head ya. Kita tuliskan style seperti ini ya. Ini kita hapus dulu sementara ya, pakai juga boleh, kita hapus juga nggak apa-apa ya. Kita tuliskan style. Setelah seperti ini, nah kita tinggal menuliskan sintaks CSS ya di dalam text style ini. Nah di bawah sini kita sudah punya H2 ya, ngoding santai. Nah ketika kita jalankan maka akan tampil seperti ini ya teman-teman, ngoding santai tanpa style apapun ya. Nah kita akan coba merubah warna tulisan ngoding santai ini menjadi warna biru ya. Nah caranya seperti ini ya teman-teman. Nah kita tuliskan selektor dulu ya. Selektornya itu kita
Di sini kita kan akan merubah H2 ini ya menjadi warna biru. Nah, kita tuliskan saja di sini H2, kemudian tanda kurung kurawal buka, kemudian kurung kurawal tutup ya. Nah, seperti ini kita enter saja biar rapi ya teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal menuliskan properti CSS-nya di dalam sini ya teman-teman. Nah, tadi properti CSS itu ada dua ya, antara key dan value. Karena kita ingin merubah warna, maka properti yang kita gunakan yaitu color ya. Color. Nah, ini ada properti, klik saja, kemudian value-nya. Karena kita ingin merubahnya menjadi warna biru, maka value-nya kita kasih blue seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai ya. Coba kita save, kemudian kita jalankan. Nah, maka tulisan ngoding santai ini berubah menjadi warna biru ya teman-teman. Nah, ini artinya kita sudah berhasil menggunakan CSS dengan cara internal CSS ya teman-teman. Yang ketiga yaitu ada eksternal CSS ya teman-teman. Jadi eksternal CSS ini akan ada dua file ya, yaitu file HTML itu sendiri, kemudian file CSS. Artinya di sini antara file HTML dan CSS itu kita buat sendiri-sendiri ya. Nah, oke ya, di sini tadi kita sudah punya file style.css ya. Nah, file .css ini nanti kita akan menghubungkannya ke dalam file index.html ini. Nah, caranya yaitu seperti ini ya teman-teman. Kita tuliskan saja link ya, link atau gini ya, kita hapus dulu style yang tadi ya, kita hapus. Kemudian di bawah title sebenarnya bebas ya, di bawah title, di atasnya itu bebas. Yang penting yaitu tadi masih di dalam tag head ya. Nah, caranya kita tuliskan link seperti ini, kemudian ada snippet, kita klik. Nah, maka akan ada atribut rel, href, title, kemudian tipenya ya. Nah, untuk titlenya kita hapus saja ya, karena kita akan membutuhkan 3 ini saja. Nah, untuk atribut relnya ini kita isikan style sheet ya. Nah, ini ada atribut value, kita klik. Nah, atribut rel ini digunakan untuk mendeklarasikan bahwa kita akan memanggil file style sheet ya, atau CSS. Nah, kemudian hrefnya ini kita isikan nama filenya ya. Nah, ini kita nama filenya style.css ya. Kita tuliskan saja di sini. Kita style ya, style.css. Nah, untuk nama filenya kita sesuaikan persis dengan nama file yang di sini ya. Di sini kita menggunakan style, S-nya itu huruf kapital ya. Maka yang di sini kita gunakan huruf kapital juga. Nah, kita sudah selesai style.css. Kemudian tipenya. Nah, tipenya ini kita tuliskan text atau CSS ini ya teman-teman. Nah, ini kita sudah berhasil untuk menghubungkannya ya. Kita coba jalankan. Nah, kok nggak terjadi apa-apa? Nah, karena di dalam file style.css ini masih kosong ya, belum ada apa-apa. Dia udah berhasil dipanggil, cuma dia masih kosongan ya, belum ada apa-apa, belum ada yang dieksekusi lah ibaratnya ya di file index.html ini. Nah, untuk dapat bekerja atau style CSS ini bisa dieksekusi oleh index.html ini, maka kita harus menuliskan properti CSS juga ya di dalam sini. Nah, contohnya kita ingin merubah H2 ini menjadi warna apa? Tadi biru sudah, kemudian kita coba warna merah ya teman-teman. Nah, kita tuliskan saja ya selektornya H2,
kemudian kurung crawl buka dan kurung crawl tutup. Kita enter biar rapi. Nah, untuk properti mengubah warna kita gunakan color ya, yang seperti tadi color, kemudian value-nya kita kasih, karena kita ingin merubah menjadi warna merah kita kasih red ya. Nah, setelah seperti ini, nah kita coba save dulu. Nah, kita ke index lagi ya teman-teman. Nah, coba harusnya ini udah jalan ya, kita jalankan. Nah, maka tulisan loading santai akan berubah menjadi warna merah. Nah, beginilah kira-kira cara untuk menghubungkan CSS dengan cara eksternal ya, atau dengan file terpisah. Nah, ini ada index.html kemudian style.css. Nah, intinya yaitu di sini ya, di href-nya kemudian nama file di sini. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video-video berikutnya.